pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul di dalam multimedia SMP Negeri 2 dan bersama kawan-kawan PPG dan Pak Sri Mulyono SPG MSI. Beliau adalah guru penjas, guru penggerak di SMP Negeri 22 Surakarta. Untuk kali ini mungkin kita dari mahasiswa PPG mohon izin untuk memberikan pertanyaan. Secara garis besarnya yaitu adalah berbagi pengalaman sharing dari Pak Sri Mul sendiri selaku guru penggerak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu Siap. mungkin untuk pertanyaan pertama yang disampaikan oleh saya langsung sendiri. Mungkin menurut Bapak bagaimana atau bisakah Bapak berbagi contoh konkret tentang bagaimana jenengan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa yang beragam di kelas? Terima kasih Mas Faza, luar biasa Mas. Kelompoknya kayak ini luar biasa nih, guru olahraga itu selalu gitu ya. Kadang-kadang semangat tegak-tegak. Kita itu wong olahraga jadi apapun dipakai ya. Apapun kita urusan sekolah apapun olahraga selalu ke depan. Kita kebanggaan kita sebagai guru olahraga. Cara kita mengidentifikasi itu kan juga sebenarnya sudah apa ya, kan banyak siswa-siswa kita itu kita wawancara, kita selidiki atau kita cermati, begitu kan berbagai macam. Ada kalau di sini menurut saya ada juga yang ABK, kita perlu diskusi, perlu juga pemahaman khusus dan juga kesabaran khusus untuk menangani mereka. Jadi kita kondisikan ya, jadi kita tahu ya anak-anak ini senangannya apa, kemudian bakatnya di bidang apa, kemudian kelebihannya di bidang apa, dan tahu termasuk cara apa mereka itu kesukaan yang digemari selama ini. Jadi anak-anak kalau suka bola itu pasti senang, terutama anak putra. Kemudian kalau putri ya masih senangnya senang dan sebagainya. Nah ini kita harus tahu sebagai guru dari meskipun dari segi apapun, termasuk dari kemauan mereka. Banyak hal ya. Anak-anak kalau siang gitu itu kan sudah siang Pak, bagaimana kita pandai-pandai kita tidak mungkin kentean lakon gitu ya, apapun menjadi tanggung jawab kita. Dan insya Allah dengan itu kita bisa identifikasi anak-anak kita, termasuk kelemahannya supaya tidak menyinggung mereka juga, tidak merasa dibedakan itu yang pinter babaran dan ini saya tidak pinter babaran semuanya, tapi mereka harus berbahagia dan semangat. Itu ada kembali ke siswa, misal pada siswa, anak-anak harus bahagia, yang bahagia. Bagaimana memfasilitasi anak-anak itu yang menjadikan tujuan kita sebenarnya itu berpusat pada. Baik, dari caranya itu banyak ya, antara juga tes awal juga bisa, kemudian minat bakat mereka. Kalau di fisik juga ada tes, misalkan otomatis juga. Kita itu aja sudah. Ini anak yang kuat, anak yang benar, tapi setiap anak pasti punya kelebihan. Ya. Itu juga kita mengidentifikasi itu banyak hal, bikin angket juga. Ada lagi? Baik Pak, saya akan bertanya mengenai strategi apa yang paling efektif yang pernah Bapak terapkan dan bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Kalau strategi ya tadi ya, saya berpusat pada siswa tadi, bagaimana mereka pendekatan apa yang kira-kira apa ya strateginya begitu. Kita pertanyaan kita dari awal juga pasti menanyakan minggu kemarin bagaimana, konsep bagaimana, dan kita harus tahu ya pasti apa itu ya, program kita, cara kita untuk apa mengetahui tadi yang dengan apa maksudkan ya kita ya gitu ya. Oke. Pak, izin bertanya Pak.
bagaimana apa namanya kan dalam pembelajaran berdifferensiasi itu dalam praktek kan tidak mungkin berjalan dengan lancar kalau ada kendala. Dari pembelajaran tersebut kendala apa yang dihadapi sama bapak sama bagaimana menghadapinya? Ya, pembelajaran diferensiasi itu, jadi kalau non saya teman-teman itu juga ada plus minus ya. Dulu kita harapkan diferensiasi mampu memfasilitasi siswa-siswa yang mungkin tidak bisa, ya, yang kalau zaman dulu kan tanpa diferensiasi kita anggap sama, kita ujian bablas ya harus angka 8 dan sebagainya, kita kebiah-uyah, kebiah-uyah sama. Nah, tapi kalau diferensiasi kan kita ya, tahu dengan kemampuan anak bagaimana, ini kondisinya bagaimana, itu bagaimana, itu termasuk banyak bagian dari diferensiasi itu juga ada kelemahannya sebenarnya. Kalau anak-anak tidak dianggap lulus, ya, termasuk kalau sekarang harus anak-anak siswa harus naik semua, harus baik semua, itu kan sebenarnya menyamakan kemampuan itu juga juga sebenarnya kurang baik ya. Misalkan yo saenake lulus ya, itu kan ya itu kan menjadi anak-anak kurang tertantang sebenarnya. Nah, tapi juga ada baiknya manakala juga tadi yang ABK tadi kan kita manjakan, terus kita ujikan sesuai dengan kemampuan mereka. Termasuk ada ABK maaf artinya bermasalah itu kok terus cuma kita beri nilai kan tidak mungkin. Tetap harus kita beri perlakuan meskipun caranya mate, caranya perwasitan dan sebagainya. Nah, dokumentasi itu kita pasti kalau dokumentasi lebih menarik, lebih anak-anak lebih semua merasa terlibat atau merasa merasa bermanfaat gitu, merasa bisa melakukan. Itu lah, jadi ya. Mungkin saya Pak bertanya bagaimana Bapak mengintegrasikan diferensiasi dalam bentuk konten, proses atau produk. Dan semuanya kalau presentasi produk, konten dan satunya apa lagi? Produk itu semua bagus ya, semua pasti ada plus minus juga. Kalau saya lebih ke proses karena anak-anak misalkan saya tolak peluru ya. Kalau ngerti tolak peluru saja lebih berat gitu ya. Ya kita prosesnya. Cara melakukan awalan yang bagus, kemudian awalan yang benar meskipun sebenarnya kalau tolak peluru kan awalannya ya penting, yang penting sah dan tidak dis gitu ya. Tapi kalau anak-anak diberi berat itu takut juga poli burung-burung nganggo balon ketiban aja mau mentah medok ya kita beri balon balon itu juga, kalau konten kan juga kita beri audio, kita beri contoh itu biasa, tapi juga bagus ya kita beri hasilnya gini kan lempar-lemping nganggo tenanan bukan ya itu juga tempat medeni banyak orang ya harus diganti apa dulu gebok dan sebagainya ya. Saya dulu pernah di PTK saya itu tolak peluru saya ganti bola. Nah, ternyata memang hasilnya juga lebih baik ya, hasilnya lebih baik, paling tidak anak-anak orang dhisik dan juga ada signifikan peningkatan sehingga daripada langsung nganggur peluru hitam yang beras itu enggak proses. Mungkin next menyambung yang tadi Pak, untuk mungkin siswa Bapak juga ada saya tahu aplikasi Ya. Mungkin bagaimana cara menumbuhkan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif bagi semua siswa dengan berbagai kebutuhan, jadi tidak ada yang merasa dibeda-bedakan. Begitu ya. Saya pernah mempraktekkan anak-anak supaya tidak tersinggung dan sebagainya. Karena juga ada anak-anak yang kita bantu juga tersinggung. Karena jadi kita bilang anak-anak umat itu salah. Muncul perilaku uniknya, mungkin itu ya. Jadi kita harus bagaimana tidak menyinggung mereka, tapi juga tetap beri pelakuan termasuk kita sampai lu anak-anak tersinggung. Nah, jadi kalau kita libatkan misalkan termasuk ada orang lain yang mungkin sama ya. Guru TK itu juga deh, sing ini kalau bisa nanti pada meningkat seperti itu. Penting tidak kita jangan pernah sekali-kali untuk fisik ya menyinggung atau saya kira itu bisa.
Tapi juga kata-kata yang punya seperti tadi ya, kurang menyinggung, juga menyemangati. Tidak ada yang tidak bisa, hanya di dunia ini tidak ada anak yang bodoh tapi hanya kurang aja sing menangani, itu kan tidak bisa ya. Jadi sekali lagi kita sebagai pengomong olahraga ya harus bisa menjadi contoh ya, di lingkungan kita ngajar ya. Olahraga ke depan apa-apa ya olahraga ya. Piknik di olahraga ada anak-anak yang kadang protes sama orang tua sing maju ya kita pengalaman semua ya. Pasti ada kita lihat sebelah mungkin berarti untuk komunikasinya ya untuk anak yang berkebutuhan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja sumber daya atau pelatihan yang Bapak rekomendasikan bagi guru yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam pembelajaran kegiatan sosialisasi? Ya, banyak juga nih karena kegiatan itu peningkatan kita ya sebagai guru ya. Kemarin itu ada di kelas juga. Waktu guru penggerak itu hanya umum, mengajar secara umum, itu tidak ada spesifikasi bidang mata pelajaran apa. Lah kemudian kalau di sini guru PPKG itu dipelajari lagi diferensiasi olahraga ya, lebih khusus nih sebagai kita wong olahraga, orang olahraga supaya tadi ya kita sebagai harus ke depan, mikirin ke depan nih apapun diklat apapun harus kita ikuti, tidak boleh malas. Apalagi kita olahraga, tidak lagi percontohan ya, paling seret, paling sigap, jadi harus dia ikut. Apapun ya, termasuk kita guru penggerak ya ikut. Kemudian PTK ya juga melaksanakan ya. PTK itu bagaimana mungkin karena ada penilaian anak-anak yang dikira di suatu kelas itu dalam tablet kurang ya. Kita pakai cara tertentu supaya hasil belajar mereka lebih baik itu kan maksud dari PTK itu ya. Nah, jadi dan kita harus belajar sampai kapan pun ya, tidak boleh kita menurut saya sebagai guru pinter dan sebagainya belajar dan segala sesuatu yang perubahan itu yang abadi gitu ya. Dan masih berubah kita tinggalkan zona nyaman pasti berubah. Sekarang perubahan itu tidak per hari ya, mungkin per detik, per dunia medsos ya, dengan medsos ya mbak sebeda rumah. Ya tugas kita guru itu tidak bisa diganti ya. Apapun kurikulumnya pelaku utama ya kita olahraga ya, di lapangan ya, itu jangan patah harap dan harus sabar ya, sabar tidak ada watasnya. Dengan ada watasnya mungkin kurang progo. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengembangkan atau menyesuaikan pembelajaran berdifferensiasi seiring berjalannya waktu? Tadi yang mungkin merupakan zamannya Ya otomatis ya depannya ya, anak-anak sudah semakin canggih ini metode, bahkan tadi yang saya sampaikan kita itu tetap perlu utama ilmu itu. Kalau dulu kan sulit ya, terus sekarang kan internet kita buka saja, tapi untuk akhlak apa ya, apalagi akhlak ya itu tidak bisa di internet, harus kita termasuk olahraga itu dengan ilmu apa saja bisa, tapi nek olahraga tidak gerak kesehatan kita gondelok ra iso ya, mangan tak ra iso apa ya kudu kita gerak. Beruntungnya mau olahraga kita akan kembangkan metode apapun supaya sekali lagi kemarin yang berkelas itu yang bagaimana pelajar itu semua berpusat pada dan belajarnya otomatis kan karena kesesuaian kebutuhan anak tadi masuk ke sini cuma beliau 19 itu sebenarnya itu tidak mungkin kita paksakan sama cuma dengan anak itu masuk di satu kelas ada yang menurut saya yang 19 itu yang 3 yang dikatakan berat yang 16 tidak akan kelihatan. Kalau yang memang ada hambatan ya di mata pendengaran itu harus kalau mata juga repot lagi, mata misalkan low vision dekat dok, lari itu ya dengan jadi itu kita punya ya sekali lagi apa kita
menolakkan tidak ya, kita supaya mereka Kita olahraga dan olahraga pakai kaos. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Apakah Bapak melihat peningkatan dalam hasil belajar siswa secara keseluruhan setelah menerapkan pembelajaran berdifferensiasi? Sangat kita temukan ini bermanfaat sekali. Terus tentunya juga kelemahan pasti ada. Yo biasalah kita hidup di dunia pro kontra. Tapi yang jelas kita identifikasi tadi kemampuan anak-anak itu penting sekali. Sekarang kita kurikulum merdeka itu, satu anak itu tentunya membuat anak-anak lebih senang. Itu peningkatan. Ya, kalau kendalanya juga banyak ya, kendalanya kalau seluruhan ya, prasarana, gitu kan. Kemudian minat anak minat anak tadi itu yang saya paling jadi supaya nih bocah-bocah itu senang olahraga tuh, tetap tertarik olahraga. Olahraga yang tidak dengan guru olahraga nanti jangan kaget. Dino Senin sih kok olahraganya Jumat, Jumat olahraganya apa gitu ya. Nek nganti sekolah sesuk mulai jam piro, wis kena olahraga. Nek olahraga nanti mawas ya. Ganteng-ganteng dengan olahraganya Jumat ada apa? Pasti tekak. Pilih kosong yang lain daripada kosong olahraga. Benar tidak? Ya. Jenengan bisa membudayakan, bisa nanti terus anak-anak sekolah. Gitu. Bisa di khususan mungkin itu mungkin cukup dari kami. Terima kasih Pak Timbul untuk pengalamannya yang sangat luar biasa. Jadi sudah ngajar dari 2003 berarti 22 tahun. 22 tahun dah. Belum pernah maaf kata diprotes wali siswa gara-gara mun saudara ning mulang bagaimana atau izine maaf izine olahraga ingat ya sudah sehat itu juga nilai banyak bergerak apalah penjenengan pinter selangit nek malas manjur dengan ora sehat tapi asal olahraga sehat itu nilai pasti karena olahraga mungkin terima kasih semangat ya kakak-kakak ilmunya Pak Timbul. Mungkin saya akhiri. Teman-teman bisa sampaikan cukup. Selamat dan sukses ya. Sukses. Terima kasih. Bisa kapan-kapan dari suatu saat WA nelpon lagi berbagi pengalaman. Kadang-kadang kita juga perlu ilmu-ilmu baru ya. Kekinian ya. Bagi pengalaman baik. Contohnya juga tak tambah sih deh. Dulu anak-anak PJOK itu ya mungkin putrinya aja kurang ya. Sekarang ya debat ya olahraga semuanya pengennya itu ulah. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto saya. Siap. Kan orangnya bener salah. Iya.